Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu, khususnya nikmat iman, nikmat ilmu, dan juga nikmat amal soleh. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ummahat yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah siang ini kita bisa bergabung kembali dalam kajian Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Asdi Nawawi Hafizahullah Ta'ala. Jazakallahu khairan Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan hadis dalam bab 1 tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Untuk itu marilah kita luruskan niat untuk mencari ridho Allah Ta'ala, dan juga bisa kita siapkan kitab serta alat-alat tulis untuk mengikat ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Bagi yang ingin bertanya, nanti bisa bertanya di akhir materi secara langsung atau bisa juga melalui kolom chat. Toyib, selanjutnya mari kita simak bersama materi dari Ustadz Asdi. Tafadhol Ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu rahimakumullah fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummahat a'azzanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kita memuji Allah Jalla Jalaluh atas limpahan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita kembali bersua di kajian walaupun secara virtual. Semoga kita senantiasa berada dalam keberkahan dan kebaikan. Ummahat a'azzanillah wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin, sekarang hadis yang ke-8. Ya, benar ya. Hadis ke-8 ini dari sahabat yang mulia Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'ah wa yuqatilu hamiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang yang berperang karena syaja'ah,
Ya. Jadi syaja'ah karena keberanian. Atau karena hamiyah, karena mempertahankan harga dirinya. Ya, jadi hamiyah ini melindungi istrinya, keluarga atau kerabat, itu namanya berperang karena hamiyah. Wa yuqatilu riya'an, atau yang berperang karena riya. Ya, supaya disebut pahlawan, disebut orang yang gagah berani dan lain sebagainya. Ayu dzalika fi sabilillah, mana di antara ketiganya yang termasuk fi sabilillah, yang berperang di jalan Allah? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaq alaih. Siapa yang berperang dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang fi sabilillah. Ma ta'azzanillah wa iyyakum. Jadi di dalam agama kita, seseorang disebut melakukan jihad yang hak, jihad yang benar, jika niatannya bukan karena disebut pemberani, pahlawan, atau karena bela suku, atau karena nasionalisme, tapi yang menjadi motivasi dari perjuangan dia adalah untuk menjadikan kalimat Allah itu mulia. Maksudnya untuk memperjuangkan kejayaan Islam. Ya, maka itulah fi sabilillah. Adapun yang niatnya melenceng, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang yang yuqatilu hamiyah wa yuqatilu syaja'ah wa yuqatilu riya, yang perang karena hamiyah, bela tanah air maksudnya, bela suku karena nasionalisme semata, atau supaya disebut syaja'ah, pemberani, pahlawan, atau yuqatilu riya'an, berperang untuk mencari sanjungan manusia, ya, disebut pemberani. Maka yang disebut fi sabilillah, yang benar-benar niatnya tulus, hanya ingin menegakkan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah, untuk membela agama, ya, menjadikan Islam itu jadi jaya, maka itulah yang fi sabilillah. Ya. Jadi maha ta'azzanillah wa iyyakum. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan tentang hal ini. Jika niatan seorang di dalam berjihad itu semata-mata hanya untuk membela tanah air, ya, jadi dorongan nasionalisme, maka ini adalah niatan yang keliru. Ya, jadi ini niatan yang keliru. Niatan seperti itu sama sekali tidak bermanfaat bagi pelakunya. Karena hal ini tidak ada bedanya antara seorang muslim dengan seorang kafir. Ya, jadi kalau niatannya hanya nasionalisme, bela tanah air, maka nggak ada bedanya antara Islam dengan muslim, seorang muslim dengan seorang kafir. Nggak ada bedanya. Karena orang kafir ketika berperang juga niatnya sama. Karena dorongan nasionalisme. Sedangkan hadis yang menyebutkan hubbul watan minal iman,
cinta tanah air sebagian dari iman, ini hadis dusta, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Nggak ada asalnya. Ya, jadi ini hak. Hadis ini palsu, dusta. Jadi kalau yang dimaksud ini cinta tanah air, jika yang dimaksud mencintai negeri Islam, dia nggak mau ya negeri Islam dijajah oleh orang-orang kafir, maka itu disukai karena termasuk dalam lingkup bela Islam. Namun sebenarnya tidak ada beda antara negerimu dengan negeri Islam yang jauh di sana. Semua adalah negeri yang wajib dibela, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, jadi negeri mana saja, ketika itu adalah negeri Muslim, kemudian kita membelanya dalam rangka menjadikan kaum muslimin, ya, menjadikan Islam jaya, ya, maka itu disebut dengan fi sabilillah. Nah, ya, sehingga niat yang benar ketika berjihad itu adalah membela Islam di negeri kita atau membela negeri kita yang termasuk negeri Islam, bukan sekedar bela tanah air. Nah, ma ta'azzanillah wa iyyakum. Jadi yang dimaksud, yang disebut keutamaan jihad di jalan Allah itu adalah jika slogannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Akan tetapi hal ini tidak menghalangi ketika ada yang meninggal ya, di medan perang kemudian dianggap sebagai syahid. Ya, ketika matinya dia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, namun langsung dikuburkan. Ya. Adapun niatan dia jika keliru, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dirinya. Ya, akan keadaan dirinya, yaitu niat. Ya. Maka ummahat ta'azzanillah wa iyyakum, bahwa di dalam berjihad ini harus berilmu, sehingga orang yang berjihad itu pun tidak keliru niatnya. Dan jihad pun ada syarat-syaratnya. Ya, jadi jihad itu ada syarat-syarat. Karena sejatinya jihad ini tidak ada bedanya dengan amalan lainnya yang ditetapkan oleh syariat. Dia memiliki ketentuan dan memiliki syarat. Ya, jadi tiap ibadah itu punya ketentuan, punya syarat. Seperti sholat misalnya, ada syarat, harus sudah masuk waktunya. Jadi kalau sholat belum masuk waktu nggak sah. Sholat harus menutup aurat. Ya, jadi kalau auratnya nggak tertutup sesuai dengan aturan syariat, berarti sholatnya tidak sah. Ya, sholat harus dalam keadaan suci. Ya, kalau dia nggak wudhu langsung sholat, sholatnya nggak sah walaupun ikhlas. Ya, begitu pula dengan jihad, ada syaratnya. Ya, jadi nggak serampangan, ada syaratnya. Di mana syarat-syarat di dalam jihad, di antaranya tahu lawannya siapa. Ya, tahu lawannya siapa. Ini memerangi kafir harbi, yang memang orang kafir yang ngajak perang, ya, yang memerangi kaum muslimin, atau justru malah orang awam, ya, memerangi orang yang darahnya haram untuk ditumpahkan, maka ini haram. Kemudian
harus memperhatikan keadaan kaum muslimin. Jadi kita melihat keadaan kaum muslimin, apakah dalam kondisi kuat atau dalam kondisi lemah. Ya, oleh karena itu, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, siapa di antara kaum mukminin yang berada di suatu negeri yang lemah, ya, atau mungkin kondisinya lemah, kemudian hendaknya mereka mengamalkan ayat tentang sabar. Ya. Jadi hendaknya mereka mengamalkan ayat-ayat tentang sabar atau memaafkan orang-orang yang menyakiti Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya dari kalangan ahli kitab dan musyrikin. Ya, karena kita nggak punya kemampuan. Ya, jadi harus punya kemampuan. Dan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal Islam tidak mensyariatkan jihad. Ya, jadi di awal Islam ketika kaum muslimin lemah itu nggak ada syariat jihad. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru dilarang melakukan peperangan karena umat tidak memiliki pemimpin. Ya, umat nggak punya negara. Ya, di samping itu mereka belum memiliki kekuatan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Ya, jadi harus memperhatikan kekuatan kaum muslimin. Ya, jangan sampai nembak aja nggak ada yang bisa. Kok sok-sokan mau jihad? Nah, pegang senjata aja gemeteran. Kemudian ummahat azanillah wa yakum, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innamal imam junnah yuqatilu min wara'ih. Sesungguhnya pemimpin itu junnah, pelindung, ya, tameng, ya, diperangi bersamanya, ya, musuh-musuh Islam. Ya, harusnya perang itu bersama penguasa, maksudnya bersama pemerintah. Ya. Karena apa? Karena akan terjadi kekacauan sebab terjadinya pecah belah kaum muslimin. Sehingga hendaknya kaum muslimin berperang bersama pemerintah, bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, sehingga ummahat azanillah wa yakum, ahlu sunnah wal jamaah telah sepakat bahwa jihad dilakukan itu harus bersama setiap pemimpin. Ya. Dan Imam At-Tahawi rahimallah mengatakan bahwa haji dan jihad ini terus dilakukan bersama waliul amr, ya, dari kaum muslimin. Baik waliul amr ini orang baik atau orang yang jelek, yang zalim, ini terjadi sampai hari kiamat. Ya. Sehingga urusan jihad ini diserahkan kepada pemerintah. Jadi kalau pemerintah mengatakan cukup TNI yang turun, ya udah, ini yang masyarakat biasa yang nggak usah petantang petenteng. Kalau dia merasa kalau tentara saja itu udah cukup, ya udah, ya, rakyat harus nurut dalam masalah ini. Kemudian tidak boleh memerangi orang-orang yang tidak ikut berperang. Dari para wanita, anak-anak, orang tua yang lemah itu, ya, yang nggak ikut berperang, tidak disyariatkan untuk diperangi. Memerangi tidak dianggap sebagai bagian dari jihad. Jadi kalau ada yang ngebom sembarangan, ya,
tahu-tahu bom meledak di mana gitu. Maka itu termasuk pembunuhan, terorisme, bukan jihad jika tidak tepat sasaran. Sampai wanita, anak-anak, orang tua ikut jadi korban. Padahal mereka tidak ikut berjihad. Sehingga apabila telah menunjuk seseorang memimpin sebuah pasukan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus berwasiat agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, mendoakan kaum muslimin yang bersamanya di atas kebaikan. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Uzu Bismillah fi sabilillah, qatilu man kafar billah." Berangkatlah berperang dengan menyebut nama Allah di jalan Allah. Ya, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Berangkatlah berperang dan jangan mencuri harta rampasan perang. Jangan berkhianat. Jangan mencincang mayat. Jangan membunuh anak-anak. Ya, hadis ini Sahih Muslim. Ya, maka ummahat azanillah wa iyyakum, apabila ada jihad di zaman sekarang yang menyelisihi hal ini, berarti itu bukan jihad. Ya, atau lebih tepatnya disebut terorisme. Nah, ummahat azanillah wa iyyakum. Kemudian di sini hal yang tercela adalah berperang karena riya. Maka kita memerangi juga sifat dari riya ini. Yang mana riya ini merupakan penyakit yang sangat kronis, penyakit yang sangat berbahaya, ya, mengakibatkan hancurnya amalan, menjadikannya seperti debu yang berterbangan tidak bernilai sama sekali. Ya, jadi betapa banyak amalan yang telah dikumpulkan oleh seorang selama bertahun-tahun atau mungkin puluhan tahun. Ya, sudah bertumpuk-tumpuk amalan tersebut setinggi gunung yang menjulang ke langit. Tetapi ternyata semuanya itu nggak ada nilai, hancur lebur, tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 268. Allah Ta'ala berfirman, "Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna 'ala syai'in." Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Ya, jadi karena riya, pencitraan. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak tersisa. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Ya. Jadi ibu-ibu rahimani rahimakumullah, permisalan di ayat ini, ya, jadi hujan yang deras. Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa hujan yang deras tersebut menjadikan batu yang licin, ya, menjadi bersih tanpa tanah sama sekali. Ya, bahkan seluruh tanah ini telah sirna. Ya, maka demikian amalan-amalan orang-orang yang riya akan hancur dan sirna di sisi Allah, meskipun yang nampak pada orang-orang mereka memiliki amal sebagaimana tanah, ya, jadi tanah yang nampak di atas batu licin tadi. Ya, oleh karena itu, ummahat azanillah wa iyyakum, terkadang seorang itu merasa sudah banyak amalnya, padahal ternyata
sudah sirna, sudah habis. Karena apa? Ya, sudah menyusut karena riya atau ingin dipuji oleh manusia. Dan ummah ta'azzanillah wa iyyakum, jadi yang sangat menyedihkan, menyakitkan dan menghinakan ketika orang yang beramal dengan riya menyangka dia sudah mengumpulkan amal dengan sebanyak-banyaknya. Ia bangga dengan hal ini. Ya. Bahkan masyarakat menyangka dirinya orang yang luar biasa dalam kesolehan. Mereka memuji-muji dia. Tapi pada hakikatnya amalan yang dia lakukan itu tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Oleh karenanya disebutkan hadis tentang 3 orang yang riya. Yang pertama diadab di neraka, ya, yaitu yang mati syahid, atau yang berilmu, orang yang dermawan, ya. Maka Allah mengatakan kepada mereka bertiga, apa yang kalian lakukan dengan kenikmatan yang telah aku berikan kepada kalian? Kenapa Allah menyebut kenikmatan? Karena bisa beramal soleh itu bagian dari karunia Allah. Ya. Jadi mereka mengatakan, kami beramal ikhlas karena Engkau ya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, kalian dusta. Tapi kalian melakukan ini supaya dikatakan oleh masyarakat sebagai pemberani, supaya dikatakan sebagai qari atau alim, supaya dikatakan sebagai dermawan. Dan sungguh kalian telah dapatkan itu di dunia. Sudah dikatakan demikian. Ya. Jadi di dunia itu udah dapat itu. Oleh karena itu, ummah ta'azzanillah wa iyyakum, bahwa yang beramal tapi salah niat, yang dicari adalah pujian manusia, riya, ini menjadi orang-orang yang pertama diazab di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan menjadi permasalahan besar, penyakit ini sulit dideteksi. Maka banyak yang merasa dirinya mereka ikhlas. Tapi kenyataannya sebenarnya dia sedang terjangkiti penyakit yang berbahaya ini. Oleh karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar? Ya Rasulullah. Qala ar-riya. Ya. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, syirik asghar. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik asghar? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riya. Ya. Yang mana pada hari kiamat, tatkala manusia dibalas amal perbuatan mereka, maka Allah berkata kepada orang-orang yang riya, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian riya kepada mereka. Ya, jadi dulu beramal karena manusia, silakan cari orang yang dulu kalian beramal karena mereka. Ya. Maka ummah ta'azzanillah wa iyyakum, ya, kalau seorang yang dia beramal karena manusia, ya, silakan cari manusianya, silakan minta pahalanya ke mereka, minta ganjarannya ke mereka, silakan. Ya. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qala qulna bala. Faqala asyirkul khafi an yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul. Maukah aku kabarkan kepada kalian
tentang perkara yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian dibandingkan Dajjal. Ya, para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syirik khafi, syirik yang samar. Ketika seorang berdiri dan dia memperindah sholat, memperbagus sholat, ya, karena dia tahu ada orang lain yang sedang memperhatikan sholatnya. Ya. Jadi dia tahu ada yang memperhatikan sholat dia. Sehingga kalau sendirian, sholatnya al-ikhlas sama an-nas. Tapi begitu mertua lewat, Al-Baqarah. Al-Baqarah 100 ayat. Masya Allah. Ya, maka indahnya sholat dia, panjangnya sholat dia itu nggak ada nilai. Ya. Dan fitnah riya lebih takuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menimpa sahabat lebih dari fitnah Dajjal. Itu karena dua perkara. Karena yang pertama, karena sulitnya seorang untuk menyelamatkan hatinya dari riya. Ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fitnah yang paling besar di dunia ini fitnah Dajjal. Tetapi ketakutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap fitnah syirik yang samar, yaitu riya ini lebih besar daripada ketakutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap fitnah Dajjal. Ya, hal ini dikarenakan umatnya sulit menghindarkan diri dari penyakit riya. Yang kedua, karena fitnah Dajjal hanya muncul di akhir zaman menjelang hari kiamat. Adapun riya senantiasa muncul, ya, dan mengancam siapa saja. Ya, oleh karena itu, maha ta'azzanillah wa yakum, tiap kita beramal, kecuali syaitan berusaha membuat kita menunda-nunda. Tapi kalau kita jadi beramal, maka syaitan membuat kita agar terjatuh pada riya atau mengungkit-ungkit. Ya, jadi menunda-nunda. Tapi kalau kita berhasil beramal, maka digoda supaya kita riya, atau sesudah beramal digoda supaya mengungkit-ungkit amalan, mengungkit-ungkit sedekah, ya, dan lain sebagainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan riya dengan syirik yang samar, yang tidak tampak oleh orang lain dan juga menimpa seseorang, ya, terkadang tanpa ia sadari. Sehingga Sahal bin Abdillah pernah mengatakan, la ya'rifu riya illa mukhlis, wala nifaq illa mu'min, wala jahla illa alim, wala ma'siyah illa muti'. Tidaklah mengetahui riya kecuali orang yang ikhlas. Tidaklah mengetahui kemunafikan kecuali seorang mukmin. Ya, dan tidaklah mengetahui kejahilan kecuali orang alim. Ya, dan tidaklah mengetahui kemaksiatan kecuali orang yang taat. Ya, jadi maha ta'azzanillah wa yakum, yang mengetahui riya itu orang yang ikhlas. Ya, jadi orang yang ikhlas dia akan tahu riya itu kayak apa. Sebagaimana orang mukmin dia akan tahu nifak itu seperti apa. Ya. Dan orang yang alim dia akan tahu jahil, bodoh itu seperti apa. Karena kadang orang bodoh nggak ngerasa. Ya. Dan orang yang taat, ya,
maka dia akan tahu tentang maksiat itu seperti apa. Tadi ada pertanyaan? Mungkin bisa bantu dibacakan. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan. Izin bertanya Ustaz, jika seorang mu'alaf tinggal di negeri kafir, sedang ia tidak bebas beribadah, dan banyak tekanan dari lingkungannya agar ia kembali ke agama lamanya, apakah ia harus hijrah dari negeri tersebut atau tetap tinggal di situ dengan memperkuat imannya sehingga dapat menyampaikan kebenaran dari pengalaman-pengalamannya setelah berislam? Iya. Tadi ada 2 pertanyaan. Yang satunya Ibu? Bismillah, mohon izin bertanya Ustadz, bentuk jihad yang bagaimana yang bisa kita lakukan dalam kapasitas kita sebagai perempuan, khususnya sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih, jazakallahu khairan. Baik. Ya. Jadi Ibu sekalian rahimahullah, jihadnya perempuan itu umroh, haji umroh. Ya. Jadi kalau Ibu pergi umroh berarti Ibu jihad. Nah, ya jadi nabung untuk umroh. Jihadnya perempuan itu umroh. Kemudian untuk pertanyaan pertama tadi, maka kembali kepada kondisi orang tersebut. Kalau dia punya kemampuan, dia punya keluasan rezeki untuk bisa keluar dari negeri kafir, ya, sementara dia tetap bertahan, ya, maka ini nggak boleh. Sementara dia tidak bebas untuk beribadah. Ya, jadi seorang Muslim yang berada dalam tekanan, maka dia harus keluar dari daerah tersebut kalau dia mampu untuk keluar. Kata Nabi SAW, "Ana bari'un min muslim, sakinin musyrikin." Aku berlepas diri dari seorang muslim yang menempati tempat tinggal kaum musyrikin. Ya, jadi maksudnya apa? Ketika dia tidak mampu untuk menegakkan hal-hal yang Allah wajibkan atas dirinya. Ya. Jadi beda kalau dia di sana dalam rangka berdakwah. Jadi dia memang punya kekuatan untuk bisa mempengaruhi yang lain. Atau dia mungkin bisa bekerja sama dengan komunitas muslim lainnya. Ya. Maka ini tidak apa-apa. Ya. Tetapi seorang harus memikirkan juga keluarganya, jangan hanya dirinya saja. Ya, karena ketika keluarganya tinggal di negeri kafir, ya, sementara tetangganya kafir semua, ini kehidupan yang tidak baik bagi sebuah rumah tangga, ya, terancam anak-anaknya, ya, sampai dia sibuk di tempat kerja, sedangkan anaknya main sama orang kafir di rumah, ya, tetangganya kafir semua, ya, naudzubillah. Ya, orang ini harus hijrah ke negeri muslim kalau dia punya kemampuan. Ya, tapi kalau dia nggak mampu secara materi dan lain sebagainya, maka dia bersabar atas keadaan yang menimpanya, ya, berusaha untuk mengokohkan imannya, ya, sabar terhadap apapun yang terjadi. Wallahu a'lam.
Tadi ada pertanyaan lagi kan? Nah, Ustadz, pertanyaan berikutnya, apakah riya itu hanya kaitannya dengan ibadah atau semua hal yang kaitannya dengan pamer dalam hal lain bisa dikatakan riya juga, Ustadz? Jazakallah khairan. Ya, baik. Ya, bahwa seorang itu kadang riya dengan keturunan. Saya darah biru loh. Nah, ini masuk kepada ujub ya. Jadi dia ujub dengan merasa ningrat, atau sekarang itu siapa lo? Aku anak jenderal, lu siapa? Aku anak dewan. Jadi membanggakan kedudukan orang tuanya atau keturunan, ini ujub. Ya. Adapun kalau riya ini pamer, ya, pamer yang dimotivasi oleh keinginan mendapatkan pujian dari manusia dalam amal solehnya, ya, atau dalam hal-hal duniawi. Juga terkadang seorang terjatuh pada hal itu, tapi nanti lebih kepada sifat takabur, ya, jadi takabur, sombong. Ya, kalau riya dengan ilmunya, kesolehan dirinya, ya, atau keturunan, ini nanti dinamakan ujub, ya, bangga diri. Ujub itu artinya bangga diri, ya, membanggakan leluhur, ningrat, Habib, keturunan Habib. Nah, ya, namanya ujub. Ya, kalau banggain mobil mewahnya, ya, banggain mobil mewahnya, banggain pangkatnya, ini namanya takabur. Ya. Ya, kalau dia pamer sedekah, pamer puasanya, ya, atau ingin dipuji dari setiap amal soleh yang dilakukan, nah itu namanya riya. Allah. Baik, jazakallahu khairan Ustadz. Jadi intinya sama-sama berpotensi kepada akhlak tercela ya Ustadz. Nah, ya. Baik. Ini ada pertanyaan berikutnya Ustadz. Ya, Jika seseorang berniat dalam perbuatannya akan melakukan suatu pekerjaan untuk mencari keridhaan Allah, namun di tengah jalan kehilangan keikhlasannya dalam melakukan kewajibannya. Apakah dalam keadaan seperti ini tetap mendapatkan pahala di sisi Allah, Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Oh ya. Ya, jadi terkadang seorang itu beramal benar-benar ikhlas, tapi ada kalanya ikhlasnya kemudian cacat karena hal-hal yang mempengaruhi keikhlasannya, ya, maka ini yang berkurang itu pahalanya. Ya, jadi nanti yang berkurang itu pahalanya. Yang pahalanya lebih banyak adalah yang paling ikhlas. Ya, sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang sholat itu, ada yang dapat 1/8, ada yang 1/6, ada yang setengah, ya, ada yang 1/3. Ya, jadi kok nggak sama pahalanya? Karena ada yang ikhlas dari awal sampai akhir, ada yang kadang ikhlas, kadang kurang ikhlas. Ya, jadi dia mungkin di awalnya sangat ikhlas,
Ya, tapi di tengah-tengah beramal dia berubah. Ya, kemudian nanti di akhir beramal baru dia memperbaiki keikhlasan kembali ke jalur ikhlas kembali. Ya, berarti dia ini sedikit cacat. Ya, seperti ibu beli buah, itu ada buah yang benar-benar seluruhnya bisa dimakan. Ada buah yang hanya bisa dimakan separuhnya busuk. Ya, ibu beli durian misalnya, Masya Allah ada durian yang seluruhnya enak. Ya, ada yang 1-2-nya busuk, ada yang separuhnya busuk, bahkan ada yang tinggal sepertiganya, sisanya busuk semua. Jadi seperti itu perumpamaan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya, Ustadz izin bertanya, jika setelah melakukan amal ibadah kemudian hati kita merasa senang telah melakukan kebaikan tersebut, apakah hal seperti itu termasuk ujub, Ustadz? Ya, jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tilka ajil busyra lil mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan bagi seorang mukmin. Jadi itu kabar gembira yang Allah segerakan bagi seorang mukmin. Tetapi kita kemudian jangan terpesona. Ya, jangan terpesona. Karena dipuji sehingga kemudian akhirnya tergelincir. Jadi kalau kita dipuji, itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan bagi seorang mukmin. Wallahu a'lam. Yang penting setelah itu kita jangan sampai menjadikan pujian itu sebagai motivasi, atau karena nggak dipuji lagi semangatnya melempem. Saya contohkan di media sosial misalnya. Kalau banyak yang like statusnya, wah semangat nge-share. Tapi kalau sepi yang like komen, dia akhirnya kurang semangat. Tutup akun nggak ada yang like komen. Ya, jadi itu contohnya. Ya, jadi kalau motivasinya adalah like, comment, share, subscribe, nah, maka itu sudah menyimpang. Niatnya sudah terkontaminasi oleh riya dan bisa jadi batal. Ya, ibaratnya beli durian isinya busuk semua. Ya, wallahu a'lam. Nah, yang lainnya silakan. Jazakallahu khairan Ustadz atas nasihatnya. Ada pertanyaan berikutnya, Ustadz. Hati saya lemah, Ustadz, gampang tersanjung jika dipuji. Apakah boleh kita berbohong agar menjauhi riya dan menjaga keikhlasan? Jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fikum. Ya, jadi ada orang yang pujian atau celaan tidak berpengaruh. Ada yang pujian itu bisa membuatnya melenceng. Maka siapa dulu yang muji? Suami kah? Ya. Kalau misalnya seorang istri jadi semangat masak karena dipuji suami, itu nggak apa-apa. Ya. Jadi seorang suami yang muji-muji istri sampai istrinya Masya Allah tanpa semangat masak, itu nggak apa-apa. Ya, jadi itu nggak masuk bab riya, ya, nggak. Ya. Jadi sama dengan seorang yang terdorong ikut semangat membaca Al-Quran ketika dia nginep di rumah teman yang rajin ngaji sehingga dia terpengaruh. Ya.
Jadi dia terpengaruh sehingga ikut jadi rajin, maka itu bukan riya. Sama dengan perempuan yang dipuji suaminya sehingga dia meledak-ledak semangatnya masak, ya. Masya Allah, ya, sampai suaminya belum bangun udah matang. Ya. Itu bukan riya, ya, bukan. Tapi kalau pujian dari orang lain misalnya, pujian dari teman, Masya Allah ibu ini luar biasa, ya, sedekahnya luar biasa, Masya Allah. Jadi kalau dipuji seperti itu, maka cukup berdoa sebagaimana doa Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu juga dipuji dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dipuji. Siapa yang tahu doanya? Apa doanya, Ibu? Doa Abu Bakar As-Siddiq ketika dipuji. Ya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadunnun waghfir li ma la ya'lam. Ya, dihafalin Ibu ya. Ibu-ibu hafal semua kan ya? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan Engkau hukum aku karena pujian-pujian yang mereka lontarkan. Waj'alni khairan mimma yadunnun, dan jadikan aku lebih baik dari sangkaan mereka. Waghfir li ma la ya'lamun, ampuni aku terhadap apa-apa yang mereka tidak tahu tentang diriku. Jadi kita merasa kita nggak pantas. Jadi ketika kita dipuji, kita merasa bahwa kita itu nggak pantas dapat pujian seperti itu. Karena apa? Ya, semua kebaikan yang kita lakukan itu semuanya karena kebaikan Allah. Ya, jadi semua kebaikan yang kita lakukan itu karena kebaikan Allah kepada kita. Ya, berapa banyak orang punya harta tidak diberi taufik pergi umroh. Banyak orang kaya raya tapi tidak diberi taufik sedekah. Sedangkan ibu bisa sedekah, berarti itu karena kebaikan Allah ke ibu. Ya, sehingga kita ketika dipuji, kita ingat kita bisa berbuat baik karena kebaikan Allah. Ya, jadi Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ada lagi? Menyambung doa yang tadi Ustadz, pernah baca ada redaksi yang wafirli malayak lamun terlebih dahulu sebelum waj'alni khairan mimma yadunnun. Sama aja Kak Ustadz? Ya, mungkin kurang lebih itu. Seperti apa Ibu redaksi ini? Mungkin Allahumma anta a'lamu minni binafsi, mungkin. Sama Ustadz, Allahumma la tu'akhidni. Wa ana a'lamu binafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Itu juga sama ya. Ya, jadi ada redaksi Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui tentang diriku dan juga aku tahu diri. Aku tahu tentang diriku daripada orang-orang yang muji itu.
Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnu. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari sangkaan mereka atas diriku. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni aku terhadap apa yang tidak mereka ketahui tentang diriku. Ya, kita lebih tahulah tentang diri kita, tentang keikhlasan kita, tentang motivasi beramal kita dan lain sebagainya. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Jangan engkau hukumku karena ucapannya yang mereka lontarkan. Nah, Thayyib Ustaz, terkait melanjutkan pembahasan riya. Itu misalkan kita sadar Ustaz, karena taufik Allah kita sadar bahwa kita telah riya gitu atas amal yang kita lakukan. Apakah setelah itu kita benar-benar hilang amal tersebut Ustaz, meskipun sudah sadar begitu? ya kalau dia dari awal sampai akhir, jadi dari awal sampai akhir, ini khilaf ulama. Kalau dia dari awal sampai akhir riya, ya, maka wallahu alam ibadah yang dilakukan itu tidak punya nilai sama sekali. Kalau dia misalnya sholat maghribnya ikhlas, sholat isyanya riya, maka yang terhapus sholat isyanya, tapi maghribnya tetap dihitung berpahala. Ada yang sedekah 2 kali di hari ini, sedekah di pagi hari riya, sedekah di siang hari ikhlas, maka yang diterima yang di siang hari. Wallahu a'lam. Kalau dia sadar ketika setelah beramal di saat itu juga, ya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meluruskan niat dalam kondisi dia sedang beramal di saat itu juga. Ya, jadi misalnya di rakaat ketiga sholat maghrib dia sadar sehingga dia kembali meluruskan niatnya. Ya. Maka dia berpahala, hanya saja cacat karena pahalanya akan berkurang. Ya, berbeda dengan orang yang ikhlas dari awal sampai akhir. Ya, wallahu a'lam. Ya, kalau sudah lama baru taubat, ya, riaknya 2 tahun yang lalu. Ya, hari ini baru ingat. Wallahu a'lam. Ya. Dia mungkin dulu sedekahnya riak 2 tahun lalu riak. Ya hari ini mungkin sedekah ulang aja. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya. Ya. Ini berikutnya, Ustadz, bolehkah doa tadi di-share ke admin agar dapat dihafalkan oleh kami yang belum tahu? Oh, nah, Masya Allah. Ya. Atau nanti saya share di Instagram ya. Nah, boleh Ustadz. Nah, kayaknya pengajian ada akunnya. Iya, betul Ustadz. Baik. Untuk yang di kolom chat belum ada pertanyaan baru, mungkin kita bisa persilahkan ya Ustadz. Barangkali ada yang tanya secara langsung. Umahat sekalian, apabila ada yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Silakan. Kalau enggak, saya lanjutkan kajian sebentar. Saya lanjut kajian dulu ya. Ya, boleh Ustaz. Ya. Jadi ini saya mengambil dari artikel Ustadz Firanda. Kita bisa menguji diri sendiri ketika riya. Yang pertama, apakah engkau senantiasa berhenti sejenak sebelum beramal? Baik sebelum sholat, sebelum berdakwah, sebelum menulis, ya, jadi sebelum update status, ya,
mungkin upload kajian di YouTube misalnya, atau komentar di Facebook, kan ada yang komen itu biar kelihatan pinter. Ya. Maka untuk ngecek niatnya apa? Apakah niatnya supaya dibilang Masya Allah ini yang komen pinter kayaknya? Maka ada orang yang berkata kepada Nafi bin Jubair, ala tashhad janazah, apakah engkau tidak menghadiri jenazah? Maka beliau rahimahullah mengatakan, tetaplah di tempatmu hingga aku lurusin niat. Maka beliau rahimahullah berpikir sejenak ya, untuk meluruskan niatnya, kemudian mengatakan, ayo kita jalan. Ya, jadi kalau ada yang, Bu ngaji yuk, Ibu niatnya dilurusin bentar, ayo. Ya. Jadi lurusin niatnya sebentar, ayo. Bu ngaji yuk, lurusin niat dulu. Ini sekadar ikut-ikutan atau karena apa? Ya. Kan kadang ada yang hanya ikut rame. Ya, jadi hanya ikut rame, tapi dia tidak memperhatikan niatnya. Nggak meluruskan tujuan dia beramal. Kemudian yang kedua, apakah engkau senantiasa berusaha menjadikan kecintaan dan kebencian pada seseorang adalah karena Allah? Ya, bukan karena hal dunia atau hal apapun. Ya, jadi ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Awthaqul iman, al-muwalatu fillah, wal mu'adatu fillah, wal hubbu fillah, wal bughdu fillah." Tali keimanan yang paling kuat adalah berwala, loyalitas karena Allah, musuhan pun karena Allah. Ya, cinta, benci itu karena Allah. Ya, jadi ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwa seorang muslim kadang pada dirinya ada kekurangan-kekurangan dari sisi ketaatan, ya, atau tercampur pada dirinya maksiat dan taat. Ya, bukan berarti kita harus benci dia secara total. Ya, ada hal-hal yang kita benci pada dirinya yang kita luruskan dengan nasihat. Ya, jadi ini namanya cinta karena Allah. Tapi kalau cinta buta, melihat teman itu keluar dari jalur ketaatan tetap dibiarkan. Ini cinta buta. Ya, jadi ini cinta buta ini seperti yang viral baru-baru ini, ada yang demi pacar sampai semua perabot di rumah orang tuanya dijual. Akhirnya ibunya marah dan masukin anaknya ke penjara. Jadi yang sering kita dapati, ternyata kadang kita sangat membenci saudara kita yang menyelisih kita dalam beberapa perkara. Ya, padahal perkara-perkara tersebut merupakan khilafiyah ijtihadiyah. Ya. Jadi kita dibenci, padahal ini perkara khilafiyah ijtihadiyah. Ya, jadi perkara khilafiyah ijtihadiyah. Terkadang kita membenci saudara kita secara total, padahal saudara kita tersebut hanya terjerumus dalam sebuah bid'ah, sementara pada dirinya itu secara umum semangat melakukan sunnah, semangat taat kepada Allah. Hanya saja kadang dia terjatuh pada 1-2 bid'ah. Ya. Tapi dibenci secara total, ini nggak benar juga. Ya. Jadi ini harus jadi perhatian. Ketika kita benci seorang, ya, maka kita harus lihat, ini perkara khilafiyah ijtihadiyah apa bukan? Ya, jadi misalnya ada ulama beda pendapat.
Teman satu ngambil pendapat ulama A, teman satunya ngambil pendapat ulama B, terus saling musuhan. Nah, ini nggak benar. Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah engkau senantiasa bergembira ketika ada orang lain? Ya, jadi dari manapun dia, misalnya, atau dari pondok atau yayasan manapun, yang ikut menyebarkan kebaikan yang tidak disebarkan oleh yayasan kita, ya, atau kelompok kita, ustadz kita, ya, jaringan kita misalnya. Ya, jadi suatu penyakit yang sering menimpa seorang dai ketika ada dai lain yang mungkin lebih berilmu, lebih bagus penyampaiannya misalnya, dan kemudian dibenci oleh dai yang satunya, maka ini perlu dilihat bahwa hatinya ini sudah terkontaminasi oleh riya, ya, niatnya tidak lurus, sehingga ketika ada yang lebih dari dia merasa tersaingi, ya, jadi dia merasa tersaingi. Kemudian yang keempat, apakah engkau senantiasa mengecek niatmu ketika beramal? Ya. Jadi apakah sering ngecek, atau kadang-kadang ngecek, atau hampir nggak pernah ngecek niat ketika sedang beramal? Ya. Oleh karena itu, menjaga kelanggengan keikhlasan itu, yang pertama, menjaga keikhlasan agar tetap langgeng pada amalan-amalan berikutnya. Yang kedua, menjaga keikhlasan tatkala sedang beramal. Ya, ini harus kita luruskan niat terus-menerus. Karena niat itu suka berbolak-balik. Ya, jadi niat itu suka berbolak-balik. Ya, jadi yang keempat tadi, selalu ngecek. Ketika beramal itu selalu ngecek. Kemudian yang kelima adalah, apakah engkau selalu berusaha menyembunyikan segala amalan solehmu? Atau selalu dipamer? Kalau nggak pamer, nggak semangat. Ya, maka bisa jadi itu riya. Ya, kalau dia suka menyembunyikan amalnya, ini ciri ikhlas. Beda dengan amal yang harus ditampakkan. Ya. Kalau ada yang bilang, saya nggak mau berjilbab, takut riya. Ini orang ini ikhlas bodoh. Ikhlas itu butuh ilmu. Ya, itu ikhlas yang bodoh. Ya, jadi ikhlas itu harus pinter juga. Ya, ada orang ikhlas tapi bodoh. Akhirnya apa? Dia tidak berjilbab, takut riya. Dia nggak ke masjid, takut riya. Nggak sholat Jumat, takut riya. Nggak mau umroh, takut riya. Nggak mau haji, takut riya. Seperti itu ikhlas yang bodoh. Ya, karena apa? Karena ada hal yang harus ditampakkan. Ya, sholat Jumat kok sembunyi-sembunyi. Ya, sholat Jumat harus bersama kaum muslimin. Sholat hari raya harus bersama kaum muslimin. Kemudian yang keenam, apakah engkau selalu tidak terpengaruh dengan pujian dan celaan? Ya, kan ada yang sama pujian terpengaruh, ya, sampai melambung, sama celaan bikin melempem. Dicela berhenti infak, dicela berhenti donasi. Nah, ini ciri tidak ikhlas. Ya. Jadi
Ummahat azanillah wa iyyakum, ibu dibilangin radikal, dibilangin ninja, tetap mempertahankan hijab syar'inya. Ya. Maka itu ikhlas. Tapi baru sekali lewat dibilangin, "Weh, teroris lewat." Besoknya langsung seksi. Berarti dia tidak ikhlas dalam berhijab. Nah, wallah. Silakan lainnya. Kalau nggak ada lagi kita tutup. Ibu-ibu yang nggak ngerti kolom chat, silakan langsung aja nyalain mikrofonnya itu. Jangan-jangan nyalain mikrofon nggak ngerti juga kali ya. Ummahat, kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya sebelum kami tutup kajian siang hari ini. Iya, Masya Allah ini sudah paham semua, bro. Baik, karena nggak ada lagi, kita tutup aja ya, Mbak. Kita tutup aja ya, Ibu. Nah, semoga kajian kali ini bermanfaat dan kita semoga dijaga di atas keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari hal-hal yang merusak keikhlasan. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ib ad-dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafuka ya rahman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan ummahat. Semoga senantiasa Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk tetap semangat dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikunna. Dan jangan lupa untuk rekaman kajian insya Allah masih bisa disimak ulang di YouTube channel Kajian Islam PBB. Kita tutup kajian siang ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.